gue cut lehernya dia, game over di situ. Dan jangan jadikan setiap latihan lu tuh seperti layaknya film-film Hollywood yang terlalu amazing dengan gerakan-gerakannya. Ya mas, ada cek sini mas. Oke, di video kali ini gue akan membahas bagaimana cara melepaskan diri dari todongan pisau di leher dan gue dipepet di tembok. Di dalam situasi yang cukup susah itu, kira-kira teknik apa yang akan gue pakai untuk bisa menyelamatkan diri gue. Biasanya orang nodong ya, tidak hanya dalam posisi di leher, di perut dan segala macam angle lainnya dengan ada jarak di belakangnya. Tapi misalkan kalau kita buat situasi yang jauh lebih buruk, misalkan ya, gue di sini sebagai attacker dan dia sebagai korban, gue bawa knife secara tiba-tiba, gue todongkan, gue pepet dia ke tembok seperti ini. Oke, yang pertama jelas di sini posisi dia nggak mungkin nyaman, ya. Yang pasti gue menodongkan pisau, tandanya gue minta sesuatu di situ, entah uang, HP, kunci kendaraan, informasi penting dan segala macamnya. Begitu gue pepet seperti ini, ya. Ini juga gue nggak membutuhkan gerakan yang cukup susah untuk bisa bunuh dia. Dia melakukan gerakan sedikit yang cukup mencurigakan, gua tinggal lakukan satu gerakan, gua cut lehernya dia, game over di situ. Sehingga situasi yang buruk ini tentu gak semudah seperti kayak di film, dan gua akan kasih tahu tekniknya kira-kira seperti apa yang bisa menyelamatkan diri lo. Dia udah. Ya. Apa? Ayo mana? Coba ya mas, jangan sakit saya mas. Ya mas. Apa? Ada. Cek sini mas. Oke, jadi seperti yang kalian lihat tadi, pada saat si Steven mepet gua, ya, itu dia mepet gua. Di sini bisa maju, ya. Jelas posisi di sini gue nggak mungkin nyaman, ya. Nggak ada yang mau orang dalam posisi seperti ini. Ini cukup susah karena apa? Gue nggak ada space di belakang. Beda halnya kalau misalkan gue ada ruang gerak di belakang, pada saat ada tren di sini, gue bisa ambil pukulan dan segala macam karena gue ada jarak di belakang, ada ruang di belakang. Tapi karena kan nggak ada spasi di belakang, gue nggak bisa kemana-mana. Gue ke kiri pasti kena, gue ke kanan pasti kena. Sehingga gue lakukan namanya distraction, pengalihan di sini. Ya, coba maju lagi. Begitu dia udah nempel, ya. Kembali lagi, dia nodong pasti dia minta sesuatu. Kalau dari awal dia mau bunuh gue, dari tadi gue udah mati. Ada komunikasi di situ. Dia minta sesuatu, minta. Mana? Coba HP. Dia minta uang, HP dan segala macam. Gue distract di sini dengan cara apa? Tangan gue, respon gue dekat dengan ancaman, bukan di bawah. Tangan gue dekat dengan ancaman supaya apa? Nanti gue melakukan perlawanan balik dengan cepat di situ. Begitu udah nempel sekali di sini, tangan gue di sini, gue minta maaf, gue bersikap pasif, gue berusaha kooperatif dengan dia. Gue distract dengan cara apa? Gue bilang, silakan mas rogoh kantong saya. Pada saat dia rogoh kantong gue, dia dengan sibuk dan dia fokus pasti ke bawah. Sehingga dia lupa di sini. Kembali lagi dia merasa confidence, dia merasa pede karena dia bawa senjata dan gue tangan kosong. Tidak sesuai dengan ekspektasi dia secara tiba-tiba karena gue lihat timing yang pas. Begitu dia fokusnya ke bawah, tangan gue di sini gue ambil, gue press persis di dada gue bareng dengan body weight ke depan. Oke, dan gue di sini dibantu sama tembok. Kekuatan gue bisa maju lagi, coba maju. Ya. Tangan gue dari atas dua-dua, gue press di sini, ya, gue press di sini, Oke, ya, bisa dilihat ya, coba maju, ngadep samping, yes, bukan seperti ini, ya dong, bukan begini, karena apa? Dia bisa cut leher gue di sini, dan dia bisa berontak, gue nggak kuat. Jadi kekuatan tangan dia,
Jadi gua pegang tangan dia dengan cara badan gua ke depan. Gua ke depan dan lu perhatian ya. Lu perhatikan, coba di zoom. Pisau ini kena leher apa enggak kalau gua pakai body weight ke depan. Oke. Dan di sini pada saat gua press, lu tarik ya. Agak mundur sedikit, ambil di belakang, Bro. Oke, gua press ke depan, tarik. Berat dia. Kesusahan dia di sini. Lu bisa lihat mata pisau, bila pisau jauh dari leher gua. Ya, cuman gua nggak bisa lama-lama di sini. Gua nggak bisa lama-lama. Karena apa? Power against power, kekuatan dengan kekuatan. Diadu, nggak bisa lama-lama. Jadi gua secara nggak langsung pada saat gua ambil one, ya, tangan dia udah sakit. Bahkan kalau gua kenceng banget dengan tenaga, body weight segala macam, dia bisa patah tangannya secara otomatis. Ya, di sini gua transisi, tangan kiri gua ambil, ya, arm drag di sini. Gua keluar kaki gua bersama dengan tangan. Oke, coba diambil sini. Bisa dilihat. Gua akan ngasih contoh kalau yang ada space. Oke. Dan gua di atas, dia ke distract di bawah, gua masuk di sini. One. Oke. Bisa lihat di sini ya, tangan kiri gua masuk. Posisi tangan kanan pisaunya udah jauh. Sekali lagi, ya, ini gampang-gampang susah. Tergantung timing lu, refleks lu, insting lu seperti apa. Timing lu itu yang menentukan. Tangan di atas, lemas. Distract bawah, gue masuk sini, langsung gue transisi di sini. Oke, nah karena ada tembok, otomatis gue manfaatkan momentum itu untuk nyakitin tangan dia supaya pisaunya lepas. Gue tabrak tangannya dia, gue distract bawah dulu. Oke, dari sini belum, sini bisa. Ya, begitu gue masuk, dia sakit, gue transisi. Nih, gue tabrak tangannya ke tembok. Lu bisa lihat di sini. Gua pukulkan, ya, dengan berat badan gua sender ke dia. Coba tarik, berat, dia nggak bisa gerak. Gua pukulkan, 1, 2, pisau lepas di situ. Baru gua bisa kontrol tangan dia, gua bisa elbow, pukulan, tendangan dan segala macamnya. Sekali lagi gerakan totalnya. Ya, begitu dipepet, nempel banget, gua distract dia, gua alihkan perhatiannya. Gua masuk di sini, one, dan gua transisi, tabrak, iya, pukulkan, 1, 2, 3, lepas, gua pukulkan di sini, tabrak itu, kepalain tembok, gua tinggal lari di sini. Posisi seperti itu jelas itu posisi yang sangat buruk sekali dan ya kita berharap jangan sampai terjadi hal semacam itu ya. Dan yang paling terpenting kalau orang nodong leher lo, ya, selama itu nggak kena di bagian tenggorokan bagian depan ya, bagian pipa pernafasan, gua kira nggak ada masalah ya. Kalau cuma kesabet bagian sini, samping-samping yang masih ada otot leher yang melindungi, gua pikir masih memungkinkan untuk bisa gerak dan kekat sedikit-sedikit, gua pikir nggak masalah daripada bagian sini. Cuma memang dibutuhkan keberanian yang cukup tinggi dan dibutuhkan latihan yang cukup intensif karena nggak mungkin pada dasarnya lo bisa melakukan gerakan seperti itu tanpa didukung dengan latihan yang benar dan juga jam terbang yang cukup lama. Semua main di insting, timing, mental, dan seberapa cepat lo bisa menguasai dan bisa mematahkan serangan di situ, ya. Dan pada dasarnya adalah lo harus tahu apa yang lo lakuin di setiap teknik, di setiap simulasi apa skenario pada saat latihan. Dan jangan jadikan setiap latihan lo tuh seperti layaknya film-film Hollywood yang terlalu amazing dengan gerakan-gerakannya, karena terkadang hal-hal semacam itu tidak bisa berguna atau bermanfaat di jalan. Oke, stay safe.